Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Yuni Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 SDN 006 Waru, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 11, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara terdapat perbedaan dari mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin atau mentransfer ilmu. Jadi mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Lalu, saya hanya melihat hasil evaluasi murid sebagai hasil ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting dari kemampuan, potensi, atau bakat murid yang lainnya. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Jadi saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah paham atau belum terkait pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Karena bagi saya yang terpenting adalah materi yang saya sampaikan selesai. Sebelumnya, saya juga beranggapan bahwa keberhasilan nilai murid dilihat dari pencapaian nilai KKM saja. Hal itu membuat saya merasa tidak puas jika murid saya tidak bisa mencapai nilai KKM setelah dilakukan evaluasi. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan saja hanya memperhatikan dari sisi kognitif saja, akan tetapi dari sisi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, akan tetapi sebagai subjek pembelajaran. Mereka adalah tokoh utama dalam proses pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan berekspresi. Mereka bebas berpendapat dan berkreasi di dalam proses pembelajaran. Dan guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dalam mengajar, agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan tentu saja berpihak pada murid. Selain itu, saya juga harus memahami karakter murid, karena murid terlahir dengan segala kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya juga harus menghargai perbedaan karakter murid dan memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan di kelas adalah, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, saya akan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, maka pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan mengarahkan hal yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terlaksana. Demikian penyampaian dari saya. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Ayo bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.